Desa Bedono terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan merupakan salah satu wilayah pesisir yang terdampak abrasi dan banjirop secara rutin. Kondisi geografis yang berupa dataran rendah membuat desa ini sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian wilayah Bedono mengalami penyusutan daratan. Permukiman dan tambak yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan warga mulai rusak bahkan hilang. Dampak ini berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan petani tambak yang bergantung pada sumber daya pesisir. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat Desa Bedono membentuk komunitas mangrove bahari. Komunitas ini mulai aktif sejak tahun 2004 sebagai respons terhadap kerusakan ekosistem mangrove dan meningkatnya ancaman abrasi. Fokus utama komunitas ini adalah penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan mangrove di kawasan pesisir Bedono. Mangrove memiliki peran penting bagi wilayah ini. Selain sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang laut, mangrove juga membantu memperbaiki kondisi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, kegiatan rehabilitasi mangrove menjadi salah satu upaya utama untuk mengurangi resiko rob dan menjaga keberlanjutan wilayah. Kegiatan yang dilakukan komunitas mangrove bahari melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat pesisir, pemerintah desa, relawan, serta mahasiswa dan akademisi. Kolaborasi ini terlihat dalam kegiatan penanaman mangrove, pemantauan pertumbuhan, dan edukasi lingkungan kepada warga maupun pengunjung. Namun, upaya konservasi ini masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan dana, tenaga, dan kapasitas organisasi membuat pengelolaan mangrove belum berjalan optimal. Beberapa bibit mangrove tidak bertahan karena abrasi yang kuat dan perawatan yang belum konsisten. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga mendorong sebagian masyarakat tetap mengalih fungsikan lahan mangrove menjadi tambak. Sebagai upaya tambahan, masyarakat mulai mengembangkan potensi ekowisata mangrove secara sederhana, seperti jalur trekking dan wisata edukatif. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan alternatif pendapatan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Kondisi Desa Bedono menunjukkan bahwa permasalahan pesisir tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Peran komunitas mangrove bahari menjadi penting sebagai penggerak lokal dalam upaya adaptasi dan mitigasi risiko pesisir. Keberlanjutan upaya ini sangat bergantung pada dukungan lintas pihak, penguatan kapasitas komunitas, serta pengelolaan yang konsisten agar mangrove tetap berfungsi sebagai pelindung pesisir dan sumber manfaat bagi masyarakat Desa Bedono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mada, Bu Arti, Pak Agung, dan Pak Samsul sebagai dosen pengampu sistem sosial. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Strategi Pemberdayaan Komunitas Mangrove Bahari dalam Mitigasi Rob dan Konservasi Ekosistem Pesisir Desa Bedono. Berikut adalah anggota. Oke, yang pertama itu ada gambaran umum wilayah studi, ada di Kecamatan Sayung dan Desa Bedono. Desa Bedono ini berbatasan dengan batas utara Laut Jawa, barat Kelurahan Sriwulan, timur Kelurahan Sidogema, selatan dengan Purwosari. Desa Bedono dihuni sekitar 3.264 jiwa dan termasuk kawasan pesisir dengan kepadatan tinggi. Masyarakat Bedono banyak bergantung pada perikanan, tambak, dan perdagangan kecil. Berikut adalah profil komunitas, yaitu komunitas mangrove bahari bergerak dalam rehabilitas dan pelestarian mangrove dari tahun 2004. Justifikasinya, Desa Bedono dipilih karena menjadi garis depan pada krisis pesisir seperti abrasi, rob, dan tanah yang terus menurun. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu ada sistem sosial, masalah perencanaan, pengelolaan kawasan, evaluasi program rehabilitas, dan analisis pemangku kepentingan. Selanjutnya ada identifikasi masalah sosial, itu ada 3. Yang pertama, kerentanan ekonomi pesisir meningkat, keterbatasan kapasitas komunitas, dan disrupsi kehidupan dan ruang sosial. Selanjutnya ada identifikasi masalah perencanaan, yang ada 3, yaitu yang pertama, tata kelola ruang lemah dan prioritasasi jangka pendek, pemanfaatan ruang pesisir tidak sesuai dengan daya dukung, dan kerentanan fisik meningkat karena infrastruktur yang tidak adaptif. Berikutnya adalah analisis akar masalah.
Oke, kami merumuskan semua masalah tersebut menggunakan pohon masalah untuk mengetahui root causes, core problem, dan juga impact-nya. Dan kami juga sudah membagi aspek sosial dan spasial. Untuk isu antara aspek sosialnya adalah kerapuhan kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi risiko pesisir, dan juga untuk aspek spasialnya melemahnya ketahanan ekologis dan struktur ruang pesisir. Dan kami merumuskan masalah utamanya yaitu kerentanan sosial ekologis Desa Bedono yang meningkat akibat degradasi ekosistem mangrove, rob, dan kapasitas sosial kelembagaan yang lemah, dan berakibat pada turunnya aktivitas sosial dan juga ekonomi, dan untuk spasialnya itu berkurangnya ruang hidup. Selanjutnya, kami merumuskan pola tujuan untuk peningkatan ketahanan sosial ekologis Desa Bedono melalui restorasi ekosistem mangrove, mitigasi rob, dan penguatan kapasitas sosial kelembagaan yang bertujuan untuk stabilisasi aktivitas sosial dan ekonomi dan juga mengembalikan ruang hidup yang terbatas. Berikut untuk analisis stakeholder dan interaksi sosial. Untuk analisis stakeholder itu dibagi menjadi dua, eksternal swasta, eksternal pemerintah, serta internal. Untuk stakeholder mapping digunakan untuk menentukan skala prioritas stakeholder. Pada kuadran 1 ada high influence and high interest, ada komunitas mangrove bahari, petani tambak, Pokdarwis, masyarakat pesisir, serta pemerintah Desa Bedono. Untuk kuadran 2 ada high influence low interest, ada DKP Kabupaten Demak, DLH Kabupaten Demak, BPBD Kabupaten Demak. Untuk kuadran 3 ada high interest low influence, ada BPD Kabupaten Demak, LSM atau NGO lingkungan, sektor swasta atau CSR. Untuk kuadran 4 ada low interest low influence, ada universitas, lembaga pendanaan, masyarakat luas Desa Bedono. Adapun diagram interaksi antar stakeholders untuk menunjukkan hubungan langsung maupun timbal balik antar stakeholders. Berikut analisis interaksi sosial. Interaksi sosial terdapat nelayan dan petani tambak, lalu relawan dan lembaga luar, lalu dan komunitas. Warga tetap menjaga hubungan, saling berbagi informasi, dan warga yang sudah berpengalaman dalam penanaman membimbing warga yang baru. Lalu adanya pengawasan bersama, komunitas mangrove bahari kepada masyarakat, dan pengunjung atau ekowisata. Selanjutnya, analisis sosiospasial proses. Yang pertama, lini masa kemunculan masalah pada tahun 1990 hingga tahun 2000 belum ada perlindungan aktif. Kemudian tahun 2001 hingga tahun 2010 luas lahan mangrove menurun akibat gelombang tinggi. Kemudian tahun 2011 hingga tahun 2020 mangrove rusak akibat gelombang tinggi serta penangkapan ikan ilegal. Kemudian tahun 2021 hingga saat ini lahan mangrove menurun dan kondisi perairan meningkat. Selanjutnya, lini masa penyelesaian masalah tahun 2004 pembentukan komunitas mangrove bahari, kemudian tahun 2005 hingga tahun 2010 penanaman mangrove utara di Desa Bedono berhasil, kemudian tahun 2011 hingga tahun 2020 terdapat penanaman lanjutan mangrove, kemudian tahun 2021 hingga sekarang edukasi dan ekowisata mulai dikembangkan. Berikut merupakan peta sebaran mangrove tahun 2016 dan tahun 2021. Selanjutnya adalah analisis sosio-spasial proses pada pola permukiman, dinamika sosial, dan faktor pengaruh. Baiklah, berikutnya adalah diagram aspek konten-kontainer sosiospasial negatif. Yang pertama, aspek kontennya adalah ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan tradisional yang rentan cuaca dan iklim, di mana kontainernya merupakan abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya daratan dan infrastruktur desa, serta minimnya ruang publik yang aman akibat ancaman banjir rob. Next. Selanjutnya adalah diagram konten-kontainer positif, yang mana aspek konten yang pertama adalah ekonomi yang dapat berkembang melalui ekowisata mangrove berbasis edukasi dan konservasi, di mana kontainernya adalah kawasan pesisir yang memiliki ekosistem mangrove berkelanjutan untuk habitat keanekaragaman hayati. Next. Berikut adalah peta analisis sosiospasial. Selanjutnya ada upaya penanganan spasial, salah satunya adalah program Mageri Segoro oleh pemerintah setempat dan penanaman bibit mangrove. Upaya non-keruangannya contohnya adalah pemanfaatan kawasan mangrove oleh warga sebagai potensi wisata alam berupa jalur trekking mangrove. Next. Lalu yang bagian kedalaman ada best practice. Nah, di best practice kita mengambil dari ekowisata mangrove Wonorejo dan komunitas FPM Bali. Lalu komparasinya ialah ekowisata mangrove Wonorejo itu melestarikan
ekosistem mangrove dan membuka peluang ekonomi berbasis ekowisata bagi masyarakat. Lalu yang komunitas FM Bali bertujuan untuk melestarikan mangrove berbasis data, edukasi dan ekowisata berkelanjutan. Lalu lesson learn-nya ada 4, yaitu partisipasi warga jadi fondasi keberlanjutan. Lalu kolaborasi lintas pihak memperkuat kapasitas teknis. Lalu ada konsistensi kegiatan lapangan mempercepat pemulihan ekosistem. Dan yang terakhir, edukasi dan pemanfaatan berkelanjutan menyeimbangkan ekologi sosial. Lalu impresi terhadap komunitas mangrove Bahari ialah memiliki berbagai program kerja yang cukup potensial untuk mendukung upaya konservasi pesisir. Namun pelaksanaan program-program tersebut belum berjalan secara optimal karena pengawasan di lapangan masih sangat minim. Selanjutnya bagian ke-9 atau bagian terakhir itu kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan dari strategi mangrove di Desa Bedono ini adalah Desa Bedono merupakan wilayah pesisir yang mengalami tekanan sosial ekologis akibat degradasi, rop dan degradasi mangrove yang berlangsung selama 10 tahun. Kerusakan ekosistem ini mengakibatkan kerentanan sosial, hilangnya mata pencaharian, berkurangnya hidup, serta melemahnya kapasitas adaptif masyarakat. Rekomendasi yang dapat kami simpulkan dari pemaparan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama penguatan komunitas, yang kedua kolaborasi lintas lembaga, pengawasan dan pemetaan pesisir, pengembangan ekonomi alternatif, infrastruktur adaptif, dan monitoring berkelanjutan. Baiklah, sekian pemaparan kami mengenai strategi penanaman mangrove di Desa Bedono. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.